Tentu Anda pernah mendengar cerita seorang wali yang bisa mi'raj sekian kali di dalam satu malam, memadamkan api neraka, bahkan bisa terbang. Potongan-potongan kisah ini begitu viral di jagat media sosial, sehingga menjadi perbincangan orang awam, mulai dari yang menertawakan hingga mencaci dan merendahkan. Namun tahukah Anda, begitu besar resiko yang akan kita hadapi jika ternyata seluruh tertawaan, cacian, dan bulian yang kita lakukan ternyata tanpa diawali penelitian yang seimbang. Tenang saja, ini bukan sebuah program yang akan membela perilaku saudara kita yang berlebih-lebihan mengobrol kisah-kisah karomah sebagai hiburan. Tetapi perhatikan baik-baik, ini adalah program yang akan membuka mata kita lebar-lebar. Karena semakin luas ilmu, maka akan semakin bijak kita dalam bersikap. Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari Robitoh Alawiyah yang disampaikan langsung oleh Ustadz Ajir Ubaidillah, di mana di sana beliau taslim, saudara sekalian, taslim untuk menjelaskan bagaimana karomah-karomah para habaib, saudara sekalian, yang memang kalau kita lihat itu banyak yang bertentangan dengan syariah dan banyak yang melebihi daripada mukjizat nabi-nabi yang terdahulu, saudara sekalian. Nah, ini jarang-jarang ya Robitoh Alawiyah melalui channel resminya Nabawi TV melakukan taslim, saudara sekalian. Tapi sayangnya yang disuruh taslim itu adalah pribumi sendiri, saudara sekalian, bukan para habaib. Nah, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Tema kita pada malam hari ini ya, bahwasanya kita ucapkan Alhamdulillah Robitoh Alawiyah sudah taslim. Tentu bukan soal nasab, karena persoalan mengenai nasab itu tidak selesai, belum selesai. Si lama itu membutuhkan penyadaran kepada masyarakat, dan agar para masyarakat itu sadar bahwa dirinya adalah, mereka itu adalah orang-orang yang merdeka, dan jangan sampai mereka itu lebih bangga, lebih takut kepada bangsa lain. Tetapi ini bukan mengenai nasab, tetapi ini mengenai karomah. Dan tentu sudah ada masukan dari banyak teman-teman mengenai hal ini, bahwa beberapa hari kemarin, sepertinya 2 hari kemarin ya, ini 4 hari malah, 4 hari kemarin, bahwa di channel Nabawi TV itu channelnya Robitoh Alawiyah itu mengulas secara detail dengan dalil-dalil, dengan insyaallah lah, dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, dari asar para sahabat, asar para tabi'in, serta ulama-ulama yang berikutnya, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, kemudian Syamsuddin As-Sakhawi, dan lain sebagainya. Boleh. Lumayan. Tapi sayangnya, ya, kenapa yang muncul, kenapa yang ditampilkan itu bukan dari seorang Habib, tetapi malah dari seorang pribumi. Ataukah memang tidak ada yang memiliki kapasitas untuk berbicara mengenai karomah? Karena tentu berbeda antara karomah dengan khurafat. Antara karomah dengan garomah itu berbeda. Kalau kita menggunakan kaf, karomah, nah tentu itu adalah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para kekasih-kekasihnya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah itu Habib Al-Kaimi, Lubna Abil ya. Masyaallah. Dan sangat banyak referensinya itu, subhanallah. Bahkan referensi-referensi yang ada di sini itu dapat semua. Di antaranya ini nih, Abdul Farid Syarah Jawharatul Tauhid, karya dari Mbah Abdul Fadl Senori. Abdul Fadl As-Senori At-Tubani. Abdul Farid fi Syarah Jawharat At-Tauhid. Dan nanti kita akan ulas mengenai karomah dari kitab ini ya. Nah, hanya saja ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yaitu
ada beberapa hal ya, misalkan seperti cara mengukur kesahihan wali bukan melalui video viral. Ya bukanlah, ada memang arah ke sana ya. Yang kemudian menggiring kepada para netizen, seolah-olah para pengkritis garamah dari para habaib adalah orang yang mengikuti pemikiran-pemikiran bin Bas, Syekh bin Bas. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, atau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, atau para Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ada arah ke sana itu. Dan tentu bukan itu. Karena apa? Karena ketika seseorang itu berlebihan, mendengarkan cerita ini dianggap sebagai karamah, mendengarkan cerita itu dianggap sebagai karamah. Ya, bisa begini, bisa begitu, bisa jalan-jalan ke surga, bisa jalan-jalan di neraka, segala macam, semuanya dianggap sebagai karamah. Ini apa-apaan begitu? Nah, makanya bisa justru kisah-kisah yang seperti itu bisa masuk dalam kategori khurafat. Betul, Kak Haji Diar. Bisa dianggap sebagai khurafat. Kemudian berikutnya, siapa namanya atau Ustadz Ajir Ubaidillah ya. Kalau melihat pemaknaan namanya Ajir itu orang yang disewa. Ajir, orang yang disewa. Ajir Ubaidillah berarti yang disewa oleh Ubaidillah begitu. Cuman kalau beliau kan lebih tahu sendiri begitu tentang arti dari makna namanya begitu ya. Ajir Ubaidillah, Ustadz Ajir Ubaidillah. Yang kemudian poin yang berikutnya, di mana beliau ini, Ustadz Ajir ini, menggiring kepada para masyarakat, yang menggiring kepada masyarakat seolah-olah para pengkritik karomah Habib itu tidak percaya mengenai karomah. Tadi bahwasanya semua orang, saya rasa semua orang itu percaya dengan karomah. Nah, hanya saja apa yang diceritakan itu termasuk karomah atau tidak. Nah, itulah yang disoal, yang dibicarakan, yang dikritisi. Makanya kenapa seringkali saya itu mengangkat satu statement yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya ini At-Tabaqatul Kubra atau Lawaqih Al-Anwar fi Tabaqatil Akhyar. Gimana di mukaddimahnya itu sudah jelas. Dimana di dalam mukaddimahnya beliau mengatakan ya, halaman 3 ini. Halaman 3. Wa maksudi bi ta'lifihi fiqhu tariqil qaumi fit tasawuf min adabil maqamati wal ahwal la ghair. Jadi tujuanku dari penyusunan kitab atau Baqatul Kubra, di mana kitab ini mengulas sangat lengkap banyak tentang beberapa tokoh-tokoh ulama-ulama besar, para aulia, arifin, salihin, disebutkan di sini bersama dengan karomah-karomahnya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana cara kaum sufi di dalam bertasawuf yang berisi tentang adab dalam makom-makom yang mereka lampaui, lewati, atau ahwal, kondisi-kondisi yang mereka hadapi. Walam adhkur min kalamihim illa uyunahu wa jawahirahu duna ma syarakahum ghairuhum fima huwa masturun fi kutubi a'immatis syari'ah. Jadi jelas ya. Jadi bukan untuk ketika menceritakan suatu tokoh lalu kemudian kita besar-besarkan, kita agung-agungkan. Ini adalah seorang wali al-Qutub, al-Ghaus, Qutbul Aqtab, Imamul A'immah, Imamun fi syari'ati wa tariqah, dan seterusnya. Enggak seperti itu, bukan. Nah, jadi tujuannya apa? Agar bagaimana kita itu bisa memahami perjalanan hidup mereka, ajaran yang mereka lakukan, ya kan, amalan-amalan yang mereka perbuat, bukan untuk melebih-lebihkan tokoh tersebut. Nah, jadi misalkan ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, itu sebentar mana kitabnya ya? Secara khusus banyak ditulis oleh para penulis mengenai biografi beliau. Ada karomah memang, cuman saya katakan karomah-karomah itu perlu diverifikasi. Jangan-jangan itu adalah karomah yang memang sengaja dibikin-bikin, dibuat-buat untuk menunjukkan bagaimana kehebatan karomah dari
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seperti itu. Enggak seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, ya kan, yang poin yang terpenting itu ini nih ya. Bahwa ada 3 tahapan di situ. Jadi tidak semua yang diceritakan di dalam kitab-kitab, misalkan seperti Al-Jauhar Syafaf, Al-Burqatul Musyiqah ataupun yang lainnya. Kalau yang sampaikan oleh Ustadz Ajir Ubaidillah ini, itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah verifikasi sumber. Sudah saya catat. Yaitu apakah kisah ini sesuai dengan kitab aslinya. 1. Kemudian yang kedua adalah validasi sumber. Apakah kisah ini memiliki sumber yang bisa dipertanggungjawabkan? Kedua. Kemudian yang ketiga itu identifikasi audien, artinya apakah berbicara di hadapan kelompok yang tepat atau tidak. Nah, kalau yang saya kutipkan dari kemarin itu Al-Imam Imaduddin Ibnu Katsir. Imaduddin Ibnu Katsir, salah seorang ulama, bahwa dalam memverifikasi kekaromahan dari seorang tokoh itu adalah melalui verifikasi seperti yang ada di dalam kitab-kitab hadis atau riwayat-riwayat hadis. Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Justru lebih ketat daripada hanya sekedar di sini. Kalaulah di sini misalkan benar kitab Al-Jauhar Syafaf itu merupakan tulisan dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, lalu bagaimana verifikasi kitab ini? Ketika keterangan itu sudah ada di dalam kitab misalkan, lalu kemudian bisa dipercayai, semua orang bisa bikin kitab. Jadi begitu. Makanya kenapa kemarin itu kita ulas mengenai statement Risalah fi Karamati Auliya Illah, Risalah fi Karamati Auliya Illah dari 2 tokoh. Yang pertama adalah Syekh atau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali. Kemudian yang kedua itu adalah siapa namanya? Imaduddin Ibnu Katsir. Di mana kita itu sudah kita sampaikan beberapa syarat-syarat, karena memang orang-orang yang menyusun tentang karomah-karomah atau tentang kisah-kisah itu ada berbagai macam. Karena apa? Karena golongan orang ya, yang menyusun kisah-kisah ajaib itu ada 2 golongan. Di mana yang pertama itu orang-orang yang menyerupai diri mereka sebagai wali, menyerupakan diri mereka itu sebagai wali. Begini. Yang pertama atau bimakharik, mereka mendatangkan hal-hal yang luar biasa, wahuza'balat, hal-hal yang aneh, awhamul juhal annaha karamah wahiyah khayal. Yang mereka itu menipu orang-orang awam seolah-olah itu adalah karamah, padahal itu adalah tipuan. Begitu, 1. Artinya itu hanya sekedar kisah doang. Yang kedua, itu adalah ashab ahwal asyaitaniyah. Khadamus syayatin fa khadamadhumus syayatin taru bihim fil hawa wa masyaw bihim fil ma fa dhannu annahum awliyaullah wa innama hum awliya'us syayatin. Ini sudah kita angkat. Ini taslim dalam karomah. Artinya mereka itu orang-orang yang mereka itu meminta bantuan kepada setan, meminta bantuan kepada jin. Ya. Sehingga mereka itu kemudian bisa berjalan di atas air, bisa ngawang di udara. Subhanallah, Mbah Wong Deso, Mbah Dawi, angkat tangan, subhanallah. Dan itu ada dari dulu. Seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Ibnu Sayyad, Al-Aswad Al-Ansi. Banyak mereka, banyak. Kemudian berikutnya, ada beberapa syarat untuk memverifikasi apakah sebuah kisah itu adalah karamah atau bukan. Makanya fa inna min syartis sihhah. Oke, bentar. Hasilul amr, kesimpulannya adalah anna kullama sabata naqluhu, setiap sesuatu yang tetap pengutipannya an waliyin min auliya'illahi ta'ala, dari seorang wali-walinya Allah Ta'ala, yusaddaqu bihi, maka itu bisa dibenarkan.
Kalau memang orangnya itu ada dan dia itu adalah seorang waliullah, wa thabata anhu, bahwasannya dia ini memang benar-benar memiliki atau diberi karamah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa dibenarkan. Tapi wala yu'khadhu dzalika an mujarradi hikayat yahkiha ba'du man la yadbitul akhbar. Tapi itu tidak bisa diambil hanya sekedar dari cerita-cerita yang diceritakan oleh seseorang yang tidak memverifikasi informasi. Begitu. Kenapa? Fa inna min syartis sihah, karena syarat dari keabsahan dari sebuah informasi itu ittisalus sanad, nyambung sanadnya. Binaqlil adl, dengan pengutipan riwayat dari orang yang adil, an mithlihi, dari sesamanya, sama orang yang adil, adhabit, yang kuat hafalannya, kokoh pendiriannya, hatta yantahiya ila muntahahu, sampai kepada ujungnya. Wala yuktafa fi qabulil khabar kaunu naqilihi salihan fi nafsih katsiral ibadah, dan tidak cukup ketika yang mengutipnya itu dalam menerima sebuah informasi, ya, kondisi dari penukilnya itu adalah orang yang saleh saja, orang yang banyak ibadah saja. Katakanlah Al-Burqatul Musyiqah itu adalah seorang yang saleh, orang yang ahli ibadah. Tetapi apakah lalu kemudian informasi-informasi yang dia sampaikan mengenai Faghihil Muqaddam itu bisa dipercaya? Nggak bisa. Belum tentu kayak gitu. Atau misalkan Al-Jauhari Syafaf yang dikatakan bahwa penulisnya itu adalah Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Ya, dia orangnya soleh misalkan. Dan dia adalah seorang wali misalkan. Lalu apakah kemudian semua informasi yang ada dalam kitab tersebut itu merupakan sebuah informasi yang benar? Belum tentu. Kenapa? Qad la yakunu dhabitan lima yanquluhu, karena apa yang dia sampaikan belum tentu benar. Dia nggak dhabit. Dia nggak bisa memverifikasi informasi yang sampai kepadanya. Gitu. Nah, oleh karenanya ini syaratnya kurang. Kalaulah kisah dari Faghihil Muqaddam itu ada dalam kitab ini Al-Jauhari Syafaf, bagaimana kemi'rajannya, bagaimana karomahnya, bagaimana hal-hal yang luar biasa dari Faghihil Muqaddam, ini belum tentu bisa diambil sebagai sebuah informasi yang benar. Kenapa? Ya karena melihat dulu orangnya, apakah dia dhabit atau tidak, dusta atau tidak, orang yang gampang atau tidak dalam menerima informasi, tidak selektif dalam menerima sebuah informasi. Makanya kenapa? Salah satu dari tokoh Ba'lawi yang menyusun sebuah kitab yang berjudul Al-Bahthu 'anil Haqiqah, fi Nash'atil Faghihil Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'lawi wa ulumihi wa usuli tariqatihi. Ini karya dari Mustafa bin Abdurrahman Al-Affas. Di mana di dalam kitab ini beliau menyampaikan ya bahwasanya untuk sanad-sanad yang ada dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah ataupun di dalam kitab Al-Jauhari Syafaf, nah itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga untuk menjadikan kitab ini sebagai sebuah kitab yang bisa menjadi sumber informasi, apalagi sumber sejarah, nggak bisa, bos. Ba'lawi sendiri yang ngomong begitu. Udah Bin, jangan apa namanya ngingetin sahur. Saya udah tahu ini waktunya sahur. La ilaha illallah. Coba saya bacakan ya. Sebentar Beb Al-Kami, nanti saya buka itu. Aduh, alam berapa tadi itu? Bentar. Nah di sini kenapa dikomentari ini oleh beliau ini? Ya. Oke. Nah, kata beliau nih, kata siapa namanya Mustafa bin Abdurrahman Al-Affas, dia mengatakan anna kulla muhtawayatil kitab hiya mujarrad hikayat wa'diyah. Setiap ya isi dari kitab ini Al-Jauhari Syafaf itu hanya cerita, bos, hanya cerita. Hikayat wa'diyah. Cerita-cerita untuk ceramah.
mujarradatan minal asanidil muttasilah, yang kosong, yang sepi dari sanad-sanad yang bersambung. Fa ba'duha an ashkhas lam yadhkuri Syekhul Khatib fi ayyil usuri asyu. Kemudian sebagian dari sanad-sanadnya ini itu dari orang-orang yang tidak jelas masa hidupnya kapan. Wala sanadahu illa kulli wahidin minhum fi ma yarwihi anhu. Dan juga tidak menyebutkan sanadnya. Wala riwayat, tidak menyebutkan riwayatnya. Au majmu'ar riwayat allati talaqqaha an kulli wahid minhum. Atau riwayat-riwayat mana saja yang diterima dari masing-masing para sumber-sumber itu, sumber-sumber yang menjadi materi dari penulisan kitab ini, begitu ya. Wa ba'du tilkal hikayat minal masyhuril mutadawal bainan nasi kaffatan wa hadha an-naw' min asy-syuhrah takunu 'adatan min khawasil asatir wal qasasis sya'bi, di mana memang ada kisah yang terkenal tersebar di kalangan masyarakat, dan model kemasyhuran ini biasanya itu adalah berasal dari dongeng-dongeng yang khusus atau cerita rakyat. Tuh. Wa ba'duha naqalaha min kutubi ba'dil masyayikh duna an yadhkurul hikayat al-manqulah min tilkal kutubi bitahdid. Kemudian sebagiannya itu mengutip dari kitab-kitab para masyayikh tanpa menyebutkan di kitab apa, gitu. Nah, sehingga nggak jelas pada ujungnya kan. Nah, pada ujungnya nggak jelas. Cuman. Wa yutlabu minal qari qabuluha bi husnil dhan. Meskipun demikian, ya, dimohonkan, diharapkan kepada para pembaca kitab Al-Jauharus Syafaf itu untuk berhusnudzon, untuk menerimanya dengan husnudzon. Mi'raj 70 kali, bisa terbang ke sana sini, dan seterusnya. La ilaha illallah. Wa husnul i'tiqad. Semuanya harus memiliki keyakinan yang bagus untuk kitab ini. Harus bagus. Bima aurada hikayatihim, supaya apa? Supaya liyantafi al-qari'u biha, supaya orang yang membaca kitab ini bisa mengambil manfaat. Masya Allah, ini luar biasa ini memang ya. Ya ilaha illallah, keren memang, keren. Subhanallah ini. Luar biasa. Allah, masalah. Oke. Mana Beb Alkemi? Nah. Gimana karomah itu? Ini sedikit sudah saya ini Beb Alkemi. Sudah saya ulas tadi. Nah, mungkin ada tambahannya saya jelaskan di sini. Gimana kalau namanya karomah itu sanadnya jelas dan banyak dari para perawi yang menceritakannya atau meriwayatkannya. Satu. Untuk kitab ini husnudzon aja. Ini kan kata Habib. Nah, kata Habib kan untuk kitab Al-Jauharus Syafaf yang menyebutkan kisah Mi'raj Faqihil Muqaddam itu harus husnudzon saja. Tidak hanya husnudzon, husnul i'tiqad, keyakinan yang baik. Kata Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Laqas dalam kitabnya Al-Bahthu 'anil Haqiqah. Al-Bahthu 'anil Haqiqah fi Nash'ati Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi wa Nash'atihi wa Usuli Tariqatihi. Panjang judulnya. Jadi yang pertama, sanadnya harus jelas. Dan tadi seperti yang kita kutipkan dari Imaduddin Ibnu Katsir, ya, itu sudah jelas harus mutasilur riwayah anil adlil dhabit, kemudian al-muntahi sanad ila muntahahu, begitu. Nah, sudah itu. Pengantar Jauharus Syafaf sudah jelas, dipotong-potong, ditambahi keinginan penulisnya, betul. Itu satu. Kemudian yang kedua, al-karamah laha khalfiyah. Yang namanya karomah itu yang memiliki latar belakangnya, nggak ujuk-ujuk. Karomah saya bisa berjalan di atas air. Karomah saya bisa merubah batu menjadi emas. Karomah saya itu bisa terbang ke atas langit. Wa asbab tu'addi ila dhuhuriha. Dan yang namanya karomah itu, ya ada sebabnya, nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Tiba-tiba dia itu mengeluarkan karomahnya. Tiba-tiba dia jalan-jalan ke surga, di kakinya ada kuning-kuning. Gimana itu? Karomah balapan terbang. Nah itu nggak ada, itu nggak sesuai, begitu kan? Laha khalfiyah wa asbab tu'addi ila dhuhuriha.
gitu. Tu'addi ila zuhuriha, yang bisa memunculkan karomah itu. 1, 2 ya, 2 udah. Kemudian 3, al-karamah la tukhalifu syariah, di mana karomah itu tidak bertentangan dengan syariat. Seperti apa? Contoh. Contoh. Ada seorang Habib yang namanya itu adalah Habib Ahmad Al-Haddar. Lalu, kemudian, di antara kebiasaannya itu adalah ketika dia itu keluar dari rumah dan bertemu dengan seorang perempuan, maka payudaranya itu akan digrepek oleh Habib ini. Kira-kira menggrepek payudara perempuan ini bertentangan dengan syariat tidak? Coba ini. Kita aplikasikan nih. Bertemu dengan perempuan lain yang bukan mahram. Kemudian dia pegangin tuh payudaranya, digrepe-grepe. Itu bertentangan dengan syariat tidak? Kalaulah itu bertentangan dengan syariat, itu bukan namanya karomah. Bukan karomah, itu bukan. Bukan karomah namanya. Itu namanya enak, bukan karomah. Gitu. Terus yang berikutnya, al-karamah la tafuqu mu'jizatil anbiya, di mana karomah itu tidak akan mengungguli, melebihi mukjizatnya para nabi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-karamah la ta'ti bi iradatihi dzatiyah. Karamah itu bukan berdasarkan atas keinginannya. Oh, saya ingin misalkan, ya Habib, siapa Al-Kemi, kamu datanglah kamu ke sini. Menggunakan apa? Menggunakan ilmu teleportasi. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Habib Al-Kemi tiba-tiba ada di sini. Nah, itu bukan karamah. Itu namanya khurafah. Begitu. Kan ilmu teleportasi yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan Habib Al-Kemi yang di mana begitu kan? Di mana? Jawa Timur sana, di Tuban. Kemudian karena saya ini sedang merindukan Habib Al-Kemi, karena saya ini pengen ngerokok dengan Habib Al-Kemi. Lalu saya ini udahlah, karena saya ini ingin ngopi bareng, merokok bareng dengan Habib Al-Kemi, maka saya menggunakan ilmu teleportasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ke tempatnya Habib Al-Kemi. Cus. Langsung ke tempatnya Habib Al-Kemi. Kan keren. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Nah, makanya nggak semuanya itu bisa masuk dalam kategori karomah. Nah, la ta'ti bi iradatihi dzatiyah. Di mana karomah itu tidak datang dengan atas keinginan yang dia miliki. Salam Habib Kapitayan, selamat sahur. Masyaallah. Habib Al-Kemi wali grepe-grepe. Nggak tahu itu, tanya saja itu ke Habib Al-Kemi itu ya. Nah, makanya coba sedikit kita simak ya keterangan dari Ustadz Ajir Ubaidillah di Nabawi TV ya. 3 berapa ini? 39 33. Bagi ilmu muqaddam nih misalkan ya. Bahwa Imam Fakih Al-Muqaddam mi'raj sebanyak 70 kali dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Coba kita gunakan kembali framework yang sudah kita bangun di atas. Diawali dengan verifikasi sumber. Mari kita cek sumbernya di kitab Jauh Harus Syafa. Yang pertama, kita perlu jujur memahami. Sejatinya, beliau Syekh Fakih Al-Muqaddam ternyata tidak pernah menyatakan hal tersebut di hadapan publik. Sebelum ke situ. Sebelum kita mempercayai isi dari apa yang diceritakan tentang Fakihil Muqaddam, bahwa dia ini mi'raj 70 kali dan katanya tidak disampaikan kepada publik dan hanya sekedar surat-suratan antara dirinya dengan gurunya itu. Pertama, pastikan dulu Fakih Muqaddam itu sosok yang besar, sosok yang ada. Dan dia ini adalah seorang wali. Ada aja dulu, gampang. Nanti berikutnya ada pertanyaan. Fakih Muqaddam ini, beliau kan adalah seorang al-wali al-qutub al-ghaus, qutbul aqtab, bahkan magamnya itu melebihi magamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Imamun fis syari'ati wat tariqah. Imam dalam syariat dan juga dalam tariqah. Imamun fil ma'quli wal manggul. Wal manggul ya. Yaitu imam dalam ilmu akli dan ilmu nakli.
Jazakumullah khair, Kang, mari bersyukur. Imamun fil maquli wal manqul, bahkan balagha rutbatal ijtihad. Beliau ini sampai pada derajat seorang mujtahid mutlak. Ya, kemudian masyhur di mana-mana. Diakui oleh seluruh ulama. Bahkan dia inilah yang memasukkan pertama kali ilmu tasawuf di Hadramut. Nah, ini kan klaim semuanya itu, ya kan? Semuanya ini adalah klaim. Bisa dibuktikan tidak akan keberadaan dari faqihil muqaddam, bahwa dia benar sebagai imamun fil ma'quli wal manqul. Bahkan dia ini adalah seorang al-faqih, ahli fikih, al-muqaddam, ya, yang terdepan, ahli fikih yang terdepan. Berarti ulama-ulama fikih semuanya itu berada di bawahnya. Begitu, berada di bawahnya. Sebelum ya memverifikasi apakah cerita itu benar atau tidak, bahwa yang di sini menyebutkan faqihil muqaddam, buktikan dulu apa karyanya. Dia kan faqih, ahli fikih. Ahli fikih itu dibuktikan dengan apanya? Dengan karyanya. Misalkan karyanya nggak ada, oke, nggak masalah. Tapi apa pandangan yang spesial, ciri khas pendapat fikih yang dimiliki oleh faqihil muqaddam kemudian dikutip di kalangan para ulama-ulama fikih. Saya ngasih contoh, misalkan Imam Daud Al-Zahiri yang dikatakan dia ini adalah seorang imam mujtahid mutlak. Imam mujtahid mutlak, ya. Dan dia ini memiliki banyak murid, memiliki banyak karya. Tetapi sampai saat ini kita tidak bisa menemukan karya-karya dari Al-Imam Daud Al-Zahiri secara langsung. Oke, nggak masalah, nggak ada kitabnya. Tetapi setidaknya para ulama-ulama ahli fikih, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah, kemudian karya dari Al-Bidayah dalam kitab fikih, ya, dalam mazhab fikih Hanafi. Kemudian Bidayatul Mujtahid karya dari Imam Ibnu, saya jadi lupa itu. Siapa Bidayatul Mujtahid? Musuhnya Imam Ghazali. Averroes. Siapa? Ibnu Rushd. Nah, baru ingat. Ibnu Rushd. Itu semuanya menyebutkan, pandangan dari Imam Daud Al-Zahiri begini dan begitu. Dalam permasalahan sholat, dalam permasalahan wudhu, dalam permasalahan najis, dalam permasalahan tayamum, dalam permasalahan zakat, dalam permasalahan puasa, dalam permasalahan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan zakat, hal-hal yang membatalkan haji dan seterusnya. Dalam muamalat, dalam pernikahan dan seterusnya. Itu ada pandangan dari Imam Daud Al-Zahiri. Dan kemudian ada generasi penerusnya, pelanjutnya. Misalkan siapa namanya? Imam Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm Al-Zahiri, yang punya kitab Al-Muhalla bil Athar. Ada itu. Nah, lalu pembuktian bahwasanya faqihil muqaddam adalah seorang mujtahid dan gelar beliau itu adalah al-faqihil muqaddam. Itu mana? Begitu. Itu mana? Kalaulah memang tidak ada, ya jangan dulu boro-boro percaya, orangnya saja nggak pernah ada. Kok ada kisahnya begitu? Misalkan seperti di Sunda Wetan itu gunung di Bandung itu Gunung Sangkuriang, ya. Gunung Sangkuriang. Sosok dari Sangkuriang. Itu misalkan saya menulis kisah dari Sangkuriang. Begini dan begitu. Di mana dia punya seorang bapak yang kemudian dikutuk dan menjelma menjadi seekor anjing begitu. Nah, terus ibunya yang bernama Dayang Sumbi, kemudian dia diusir karena lantaran anjing yang merupakan jelmaan dari ayahnya itu dibunuh, kemudian dipotong-potong dagingnya, kemudian dikasihkan ke ibunya. Setelah marah akhirnya diusir. Setelah Sangkuriang ini dewasa, kemudian bertemu, balik lagi kepada ibunya. Dan ternyata tidak lagi mengenali ibunya, bahkan justru dia mencintai ibunya dan ingin menikahi ibunya. Dan seterusnya lah. Itu saya tuliskan dalam sebuah kitab, saya tuliskan dalam sebuah buku. Sangkuriang. Siap. Sangkuriang. Lalu,
Saya juga menceritakan, oh garamah dari sang kuryang itu bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam satu hari satu malamnya itu 70 kali. Nah, kemudian karomah yang lain, dia bisa berjalan-jalan ke surga, bisa berjalan-jalan ke neraka, bisa memberikan syafaat kepada para murid-muridnya, para pengikutnya, kemudian para anak turunannya. Oke, sebelum saya itu mempercayai bahwa ini kisah adalah sebuah kisah karomah. Buktikan dulu bahwa sang kuryang itu adalah sosok yang pernah ada, dengan catatan, dengan bukti-bukti arkeologi, dengan pengakuan-pengakuan dari tokoh-tokoh yang hidup semasanya, sahabat-sahabatnya atau guru-gurunya. Kalaulah memang tidak bisa dibuktikan, lalu kemudian sang kuryang itu bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam satu hari satu malam. Dalam satu malam itu 70 kali atau 27 kali atau 7 kali. Ya nggak perlu debat lama-lama. Toh pada awalnya itu batal dengan sendirinya untuk menunjukkan bahwa sosok sang kuryang itu pernah ada. Begitu juga dengan sosok yang namanya Al-Imam Faqihil Muqaddam. Begitu. Nah baru kita bahas nih mi'raj menurut pandangan para ulama, bagaimana kemi'rajan Nabi Muhammad SAW di masa itu. Oke. Kemudian mi'raj yang dialami oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah kemudian mi'rajnya Rasulullah itu ruhan wa jasadan, jasadan wa ruhan, atau ruhan saja atau jasadan saja, atau bagaimana? Kemudian bagaimana dengan para aulia ketika para aulia itu melakukan mi'raj? Itu ruhan wa jasadan, jasadan wa ruhan, atau ruhan saja atau jasadan saja atau bagaimana? Nah, itu kemudian bisa didiskusikan begitu. Belum imsak di sini Kang Abdul Hasan ya. Mengerokok 410. Al-garama, al-aib Allah. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Dan nggak perlu memframing bahwa ketika kita membaca kitab ini atau kitab-kitab yang lain yang kemudian isinya itu tidak sesuai tadi dengan tidak sesuai dengan kriteria dari sebuah karomah. Yang tadi karomah itu tentu memiliki khalfiyah, tentu ada sebab-musababnya. Sehat selalu, amin Kang Ramirez. Kemudian yang namanya karomah itu tidak atas keinginan sendiri, tetapi adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan adanya perlombaan karomah itu seperti apa? Kan ada juga di sini. Kemudian misalkan karomahnya itu dia bisa jalan-jalan ke surga, kemudian di kakinya itu seperti Imam Abdurrahman As-Saqaf. Di kakinya itu ya ada kuning-kuningnya ketika dipijit oleh Umar Al-Muhdar. Ya abati mas-safrah allati ala rijlik. Apa kuning-kuning yang ada di kakimu itu? Wahai ayah. Maka dijawablah oleh Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf bahwa barusan saya ini jalan-jalan dari surga. Yang kemudian kuning-kuning yang ada di kakiku itu merupakan bekas dari tanah-tanah surga yang baunya itu yang memiliki aroma yang sangat harum. Seperti minyak kasturi. Nah, lalu seperti itu, ya. Atas keinginan sendiri ataukah atas keinginan dari Allah Subhanahu wa taala? Khalfiyah, latar belakang serta sebab. Ininya apa sebabnya? Nah, tentu ini kan jadi soal, jadi perdebatan pada akhirnya. Jadi nggak perlulah untuk memframing begitu yang menggiring kepada para netizen bahwasanya siapapun yang mengkritisi karomah dari para habaib, maka pada hakikatnya mereka itu adalah para pengikut bin Bas, Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyimil Jauziyah, kemudian tidak percaya bahwasanya karomah itu tidak dimiliki karomah itu tidak dipercaya oleh para pengkritik dari karomahnya para habaib. Kan framing sebenarnya itu. Framing. Dan kita sudah semuanya yakin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karomah kepada para kekasih-kekasihnya. Makanya dalam kitab Jauharatut Tauhid, wa asbitan li auliya karamah wa man nafaha fambidzan kalama. Dan tetapkanlah bahwasanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa karamah.
Kemudian ketika ada seseorang yang menafikan itu, tidak percaya dengan karamah, ya, maka buanglah omongannya, pembicaraannya, statementnya. Ya saya rasa semua orang itu percaya dengan karamah, tapi tidak segala sesuatu yang dibungkus sebagai sebuah karamah itu benar-benar karamah. Ya, yang bujang lapuk. Tadi seperti kisahnya sang kuryang, apakah lalu kemudian kita menganggap itu adalah sebagai karomah? Ya nanti dulu, saya tetap percaya karomah. Tetapi misalkan ketika ada sang kuryang yang mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam satu hari, satu malam, dalam satu malam itu 70 kali, ya nanti dulu, buktikan dulu bahwasannya sang kuryang itu adalah sesosok orang yang pernah hidup di masa lalu. Baru kemudian kita diskusikan apakah itu benar riwayatnya atau tidak. Kan begitu. Nah, itu loh. Masa nggak ngerti? Masya Allah. La ilaha illallah. Betul. Subhanallah, ini Habib Al-Khaimi sangat cerdas itu. Kullu muslimin mu'minin yajib alaihil iman bil karamah wal mu'jizah. Walakinnal iman bi karamati syakhsin muayyan laisa wajiban wa yajuzu lana inkaruha. Setiap muslim mukmin itu wajib untuk iman kepada karamah dan mukjizat. Tetapi iman kepada karamah dari seorang yang tertentu itu enggak wajib dan boleh untuk mengingkarinya. Begitu. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami nih. Dalam 45 menit nih. Baru sedikit yang kita ulas. Oke. Kemudian ada satu hal yang lupa ini saya sampaikan ya. Jadi mengutip sebelum membahas tentang Faqihil Muqaddam, jadi Ustadz Ajir Ubaidillah ini mengutip sebuah kitab yang berjudul Asy-Syaraful Mu'abbad, karya dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwa di mana Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu tetap memuliakan siapapun itu ketika mereka itu mengaku bahwa dirinya bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun nasabnya itu masih diperselisihkan antara ada orang yang percaya akan kenasaban itu dan ada juga yang tidak percaya dengan nasab itu, sehingga menggiring kepada masyarakat. Hei masyarakat, para netizen, para sahabat semuanya, kalian itu harus percaya bahwasanya meskipun nasab dari Ba'lawi ini, Saur Bang, salam dari Kampung Aceh, Malaysia. Terima kasih Kang Kembang Merah ya. Meskipun Ba'lawi ini diperselisihkan oleh masyarakat semuanya seluruh Indonesia, ada yang mempercayainya, ada yang tidak mempercayainya, ya kita mengikuti kepada siapa lagi kalau bukan kepada ulama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di mana tidak hanya dalam kitab itu saja Asy-Syaraful Mu'abbad, beberapa kitab-kitab yang lain seperti Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi tahaddusi bin ni'ami 'alal itlaq, ya itu beliau pun sama sikap beliau ya. Sikap beliau karena saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tetap memuliakan seseorang yang nasabnya itu diperselisihkan oleh para ulama, orang banyak, antara iya dan tidak, antara bersambung dengan Nabi atau tidak, tetap beliau tetap menghormatinya, tetap memuliakannya. Nah, maka meskipun saya ini sangat ngefans dengan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, dan seringkali saya itu kutipkan ya pandangan-pandangan beliau. Dalam hal ini saya tidak mengikuti beliau. Kenapa? Karena lihat madaratnya, efeknya. Kalaulah misalkan kita percaya bahwasanya nasabnya Ba'lawi bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian semua masyarakat akan tunduk. Dikatakan sejarah kalian, kalau bukan karena habaib, maka Indonesia itu tidak akan bisa merdeka. Kalau bukan karena habaib, Indonesia tidak akan bisa merdeka. Yang membuat bendera itu adalah Habib. Merah putih adalah Habib. Yang mendirikan NU adalah Habib. Kemudian kalau bukan jasanya para habaib, maka seluruh masyarakat di Nusantara ini tidak akan mengenal agama Islam. Tidak akan mengenal agama Islam. Kalau bukan karena leluhur kami para habaib, maka orang-orang Indonesia itu sampai saat ini pasti masih akan menyembah pohon dan batu. Gampang ditipu. Gimana? Maka dalam hal ini saya berbeda pandangan dengan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Siap Kang Gesitmen? Allah. Begitu. Udahlah, ini biar nggak panjang-panjang ini. Ya. Jadi intisarinya garamah. Ya, garamah itu aib ya, Beb. Doa daun.
garama itu adalah aib. Bukan karomah, tapi garama. Oke. Kemudian, statement. Oh, apa namanya, Jawa bintu Tarim. Bahwasanya Jawa ini adalah anak perempuannya Tarim. Sehingga yang namanya anak itu tetap harus nurut kepada orang tua, apalagi anak perempuan, begitu kan. Begitu, garama. Kalau garama rugi, bangkrut. Garama. Belum subuh Kang Masahal. 419 ini. Fatimura, seorang Habib. Bahkan sampai Doraemon pun seorang Habib yang namanya Habib Abdurrahman As-Saqaf. Gimana? Ngeri nggak? Ngeri. Terus apa lagi? Indonesia ini, ya, Jawa ini adalah milik Aulia Tarim. Nah, saya sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia tidak mau lantaran gara-gara ada husnudzon kepada orang-orang siapapun yang mengaku bahwa dirinya itu adalah orang yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah yang masih menjadi pro kontra. Yang kemudian karena ada husnudzon, terus diinjak-injak, terus diatur-atur, terus apa namanya, mentalnya itu terjajah, nggak mau saya. Karenanya saya nggak menggunakan statement yang disampaikan oleh siapa namanya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, karena efeknya sangat berbahaya. Begitu, saya ngerokok dulu lah. Udah, untuk materinya selesai lah. Karena panjang ini kalau dibahas ini satu-satu. Waduh, Masya Allah. Oke, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman ya. Oke. Les privat kuburan. Allah. Untungnya Mugiwara One Piece belum tamat, bisa-bisa dijadikan Habib. Ini saya masih nunggu-nunggu itu, belum lanjut-lanjut itu. 1000 berapa tuh episodenya? Sampai juga ngomong horeng mah. Kang Muhammad Nanang Husni Kendal sudah imsak. Siap, di sini belum. Imsaknya 35, ini masih 20. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa difahami dari apa yang saya sampaikan dari awal. Oke lah, kita tutup, dan sebelum saya tutup, saya akan menyebutkan beberapa poin-poin yang sudah saya ringkas tadi dari awal ya. Pertama, bahwasannya dari video tersebut ya, videonya Ustadz Ajir Ubaidillah, ya kita apa namanya, mengucapkan selamat lah kepada Rabithah Alawiyah ya. Ya, meskipun yang menyampaikan atau mengulas mengenai karomah itu bukan dari kalangan Habib. Oh ya, murid durhaka. Murid durhaka. Nggak tahu yang durhaka kepada siapa. Saya lebih takut durhaka kepada Allah daripada durhaka kepada guru. Ya. Kemudian berikutnya, kita mengapresiasi tadi ya kepada Ustadz Ajir Ubaidillah yang telah membantu Rabithah Alawiyah untuk menjelaskan tentang karomah. Dan itu tentu menunjukkan bagaimana kualitas keilmuan yang dimiliki. Begitu, satu. Kemudian yang kedua itu memang ada penggiringan kepada para netizen, kepada masyarakat yang seolah-olah siapapun itu yang mengkritisi karomah para habaib, mereka itu adalah para pengikut Bin Bas, pengikut Ibn Taimiyah, pengikut Ibnu Qayyimil Jauziyah, dan juga anti terhadap karomah, tidak percaya kepada karomah. Begitu. Kemudian berikutnya, sehingga masyarakat itu ingin dijadikan sebagai orang-orang yang menjauhi faham dari ahlus sunnah wal jamaah lantaran tidak percaya dengan karomah. Padahal tadi sudah kita jelaskan mana yang harus diverifikasi, karomah ini benar atau tidak, atau percaya kepada karomah bagi satu orang misalkan, itu tidak ada kewajiban. Begitu. Kemudian, apa namanya, dalam memverifikasi karomah itu kan ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab, diantaranya itu adalah tadi karomah sanadnya jelas, tersambung. Bahkan menurut Imam Ibnu Katsir, Shahibut Tafsir, dan juga banyak kitab-kitab yang lain, seorang sejarawan, siap, terima kasih Kang Tes DNA, Aceh nyimak ya, terima kasih, salam untuk teman-teman di Aceh. Sanadnya jelas, banyak para perawi-perawi yang menceritakannya, kemudian kesanatannya itu tersambung, dari ujung ke ujung, dari seorang perawi kepada Shahibul Hikayah, atau Shahibul Waqi'ah, begitu. Jadi tidak semua informasi yang kita dapati lalu kemudian kita percaya bahwa itu adalah sebagai sebuah karomah. Satu. Kemudian yang kedua, al-karomah laha khalfiyah wa asbab tuaddi ila zuhuriha. Di mana yang kedua itu karomah itu tentu memiliki latar belakang atau sebab-sebabnya. Tiba-tiba ada begini dan begitu, atau dalam kondisi yang tertentu, ada kondisi yang mendesak dan lain sebagainya.
Sehingga lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya, karomahnya kepada tokoh tersebut, maka Allah taala munculkan karomah di tangan seorang wali. Begitu. Jadi tidak hanya diceritakan oleh keluarganya saja atau para pengikut-pengikutnya saja, dan itu pun terhitung. Kalaulah ada sebuah karomah tetapi hanya tulis oleh kalangan keluarganya saja, maka itu jadi soal, itu bertentangan. Kemudian yang ketiga, bahwa karomah itu tidak bertentangan dengan syariat. Makanya setiap karomah, tetapi karomah tersebut bertentangan dengan syariat, misalkan ketika seorang habib itu keluar dari rumahnya, kemudian dia memegang payudaranya, diemek-emek begitu, atau diesek-esek begitu, atau digrepe-grepe. Nah, itu bertentangan dengan syariat, maka itu tidak masuk dalam kategori karomah. Berikutnya, yang keempat. Karomah itu tidak akan bisa mengungguli mukjizatnya Nabi. Misalkanlah Mi'raj tadi, Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, jasadan waruhan, nggak bisa. Nah, karena itu adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, al-karamah la ta'ti bi iradatihi dzatiyah, di mana karamah itu itu tidak datang lantaran keinginannya sendiri. Saya ingin ini, ingin itu. Saya ingin bertemu dengan Habib Al-Kaimi. Lalu saya gunakan karamah saya, menggunakan ilmu teleportasi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Kemudian langsung saya itu bisa datang ke tempatnya Habib Al-Kaimi. Nah, itu nggak bisa. Tuh ya. Kemudian berikutnya, karamah itu adalah sebagai sebuah keyakinan yang dimiliki oleh setiap muslim. Siapapun itu pasti mempercayai akan adanya karomah, dan tentu bisa membedakan dong antara karomah yang dimiliki oleh Asy bin Barkhaya atau karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidah Maryam dengan karomahnya Fagihil Mugaddam. Kenapa? Tadi verifikasinya itu cukup berat. Jadi tidak hanya sekedar satu informasi yang ada dalam kitab kemudian selesai. Nggak bisa kayak gitu. Meskipun ada dalam sebuah kitab, biografinya ditulis secara lengkap, tetapi tidak bisa dibuktikan bahwa sosok ini memang pernah ada di masa lalu, ya nggak bisa. Gitu. Ya, jadi cara verifikasinya lebih ketat saya ini daripada yang disampaikan oleh Ustadz Ajir Ubaidillah ini ya.